Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Cijati 1, Senin 19 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Cijati 1, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan terang benderang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memandu acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Cijati 1. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu kegiatan inti. Acara kelima lain-lain, dan yang keenam yaitu penutup. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Dwi Widianingsih SPD, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk kembali. Acara yang ketiga sambutan kepada Guru Senior Ibu Sulastri SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cijati 01, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam acara kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Siti Nur Azizah SPD. Marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan siang hari ini tidak bisa hadir dalam acara ini. Sekali lagi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata-kata yang terkait dengan diseminasi modul 1. Nah, kegiatan diseminasi modul 1.4 ini yang mengenai budaya positif memang sudah berulang kali kita laksanakan, namun alangkah baiknya kita ingatkan kembali
mengenai budaya positif. Nanti apa saja budaya positif yang harus kita kembangkan yang ada di sekolah kita, kemudian sebetulnya bagaimana cara penerapannya yang ada di sekolah. Karena diseminasi budaya positif ini sangatlah penting, terutama bagi kita di era abad 21 seperti sekarang ini. Sudah selayaknya kita mengembangkan diri kita atau mengembangkan potensi kita sebagai pendidik. Apalagi kebetulan ini di SD Jati 1 kan ada beberapa guru yang sudah CGP ya. Jadi diharapkan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berbagi atau kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan bukan hanya sekedar diseminasi modul 1.4, namun bisa berbagi di bagian atau materi yang lainnya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mudah-mudahan nanti kegiatan dari awal sampai akhir untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan intinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan paling penting adalah demi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri Jati 1. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Siti Nur Azizah SPDI. Kepada Ibu Siti Nur Azizah SPDI disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat semua rekan guru SD Jati 1, terima kasih telah datang memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, di sini saya melaksanakan diseminasi budaya positif di modul 1.4 untuk memenuhi tugas saya di kegiatan CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah sering kali ya, hampir setiap hari di kelas kita mengajak anak-anak untuk membawakan lagu profil pelajar Pancasila. Supaya tidak sepanjang ya, mari kita semuanya berdiri terlebih dahulu untuk
membawakan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut. Sudah tidak sepanjang lagi ya. Konsep utama budaya positif. Di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Nah, ini akan kita bahas ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini mempunyai kebutuhan yang sangat beragam, yang sangat banyak. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana kita berperilaku sebagai manusia yang baik. Kelima, restitusi posisi kontrol. Di sini nanti ada beberapa yang termasuk dari posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas, di mana nanti kita akan mencoba untuk memaparkannya ketika kita membuat keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita di sekolah, ketika anak sedang belajar di kelas, anak-anak kita usahakan mampu berpikir, menciptakan kemerdekaan, ya, melaksanakan kegiatan dengan mandiri dan juga bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi siswa akan bisa mandiri, akan bisa bertanggung jawab ketika seorang guru bisa menguasai kelas atau seorang guru bisa membimbing kelasnya dengan baik. Nah, di sini ada permainan. Permainan yang dibawakan oleh 2 orang melaksanakan. Coba kita perwakilan saja dari rekan-rekan. Nanti akan ada yang menjadi tugas A, ada yang menjadi tugas B. Ya, aku si A dan si B. Di mana nanti ada satu orang yang akan mengepalkan tangan karena dia itu mempunyai sesuatu di kepala tangannya itu yang sangat berharga. Dan yang satu lagi, temannya itu mau minta untuk membukakan kepala tangan tersebut, sehingga dengan berbagai triks, ya, supaya dia mau membuka tangannya dengan cara menggoda, mungkin dengan kritik, kemudian mungkin mengiming-iming dengan uang, ya. Silakan kami minta 2 rekan kami untuk maju ke depan. Bu. Ya, terima kasih Pak Puji. Silakan dengan Bu Deni Marlina. Ya, inilah teman kami atau rekan kami yang akan mencontohkan bagaimana peran mereka sebagai si A dan si B untuk membuka kepala tangan. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Nanti saya kasih
Kasih domba. Kasih domba. Gak mau. Coba goreng. Gak mau. Karena di dalamnya ini sangat berharga sekali ini Bu. Beli. Gak dijual. Oh, nggak dijual. Dijual. Berarti dicobain. Buka atau tidak? Tidak. Aduh, ternyata memang sangat mempertahankan. Ya, seorang perempuan ini sangat mempertahankan kepala tangannya karena dia itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali di kepala tangannya itu. Tapi sepertinya kalau saya beri ucapan terima kasih mau. Ya. Terima Enggak, kasih Pak tetap Putri. gak mau tetap. Oh, nggak mau. Oh iya, udah sangat. Maaf ya. Maaf ya Bu. Gak mau tetap. Ini mahal. Oh iya iya. Ya udah, nggak mau. Oh ya, ya sudah. Terima kasih. Ya, itu tadi dua rekan teman saya yang sudah mempraktikkan dari permainan coba buka. Jadi teman saya itu mempunyai prinsip yang sangat kuat. Dia tidak akan mudah dirayu, diiming-iming ataupun dikasih hadiah untuk bisa memberikan sesuatu yang menurut dia sangat berharga. Kita lanjut yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Setiap orang, setiap hari akan selalu belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun beda dalam budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Nah, sekarang kita tahu apa yang dimaksud disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi itu timbul dari diri kita sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Ada gambar hati. Di situ adalah cinta, ya. Ada gambar hitam, power. Ada gambar kupu-kupu, freedom. Ada juga fun. Yang di tengah-tengah itu survival. Nah, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan kita itu banyak perbedaan dengan orang lain, makanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini ada 5 hal yang harus kita ketahui. Survival yang pertama, kebutuhan mempertahankan hidup,
Ya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan hidup kita. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kita itu membutuhkan cinta, kasih sayang, terutama dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Begitu juga kita di sekolah, anak-anak sangat memerlukan cinta dan kasih sayang dari seorang gurunya. Yang ketiga, kesenangan. Ketika orang sudah memiliki yang dia inginkan, maka dia akan mempunyai kesenangan. Apapun itu, setelah dia lakukan, dia akan merasa senang. Kemudian, penguasaan dan kebebasan. Di sini ada kasus. Kasusnya di kelas 6 SD Permai. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Karena sudah beberapa anak datang mengeluhkan kebiasaan Agus yang seringkali meminta bekal makanan temannya, mereka paksa untuk memberikan bekal itu kepada Agus. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan langsung marah kepada si Agus? Apakah akan senang dengan anaknya yang suka meminta bekal makanan temannya? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Apakah karena dia tidak bawa bekal? Apakah dia juga karena senang karena bekal temannya itu enak? Atau mungkin dia lapar, dia tidak bawa bekal, ya? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria ini sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus kenapa dia itu melakukan tindakan seperti itu. Kenapa si Agus berusaha untuk mengambil bekal-bekal temannya itu dengan tanpa memikirkan nantinya teman-temannya itu akan bagaimana. Nah, ini kita bisa melihat dari sini. Yang pertama, survival. Agus kemungkinan lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sehingga si Agus itu sering mengambil bekal makan temannya. Jadi dia ingin bekal makan temannya itu tanpa ragu-ragu dia ambil karena dia lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan untuk dimakan pada siang hari. Yang kedua, kemungkinan teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Kenapa sih si Agus setiap hari, hampir setiap hari mengambil bekal temannya? Teman-temannya mungkin mikir, nanti si Agus ambil bekal temannya mungkin karena dia tidak bawa, kasihan lah, tidak apa-apa, ya mungkin, ya. Yang ketiga, penguasaan. Dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Mungkin ini si Agus melaksanakan hal itu karena dia berkuasa, sehingga dia akan merasa hebat, lebih hebat dari teman-teman yang lain. Yang keempat, freedom, kebebasan. Agus merasa
Mungkin saja Agus melakukan hal itu karena Agus hanya iseng. Dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang sudah dia ambil bekalnya. Si Neni itu setelah saya ambil bekal makannya, ternyata wajahnya seperti itu, dia marah. Jadi si Agus itu cuma iseng saja, ya. Padahal dia itu tidak membutuhkan bekal makanan tersebut. Yang keempat, kita lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ini ada dua. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini bisa kita sebut dengan motivasi eksternal, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan motivasi internalnya itu tujuan disiplin positif. Untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Jadi kita itu harus bisa menghargai diri sendiri. Nah, sekarang kita akan mengetahui apakah itu hukuman atau sanksi. Sanksi itu bisa juga disebut dengan konsekuensi. Di sini ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Karena teman satu kelasnya pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Biasa kan di kelas itu ketika ada anak yang gugup, temannya malah senang, tertawa. Wah, itu situ. Tidak mendengarkan Pak Guru, itu dia dari tadi menggambar saja. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang sedang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Pak Senonya itu malah mungkin senang apa ya, lihat anak-anaknya yang tertawa sambil menunjuk Iva suruh maju sambil ditunjuk lagi hidungnya. Kan Iva tambah malu, ya. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan. Di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Tidak, ya. Kasihan Ivanya. Kenapa? Mengapa? Kalau kita lihat si Ivanya tadi sudah ditertawakan, sudah suruh maju, sudah suruh pegang hidung. Nah, bagaimana rasanya? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Masa dia suruh maju, suruh pegang hidung juga, ya. Itu termasuk hukuman.
keyakinan kelas, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, murid membagikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Konsekuensi. Ya. Jadi konsekuensi itu diterima oleh anak yang sudah melanggar dari yang sudah ada baik keyakinan di kelas. Kemudian murid dijemur di lapang basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman. Jam 12 panas ya, suruh berjemur. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Selanjutnya, murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kesel anak-anak harus berdiri satu kaki, ya? Diadek kalau zaman dulu ya, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi. Posisi kontrol guru. Nah di sini kita sebagai guru bisa melihat, ya. Di sini kita bisa sebagai penghukum, bisa juga membuat merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa juga sebagai manajer. Di sini kita akan coba melihat contoh bagaimana 5 posisi kontrol yang akan ditayangkan pada video berikut ini. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kita bisa melihat ya posisi penghukum. Ada anak yang terlambat 20 menit, pelajaran sudah dimulai. Gurunya Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyubir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. dilanjut posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang. Posisi teman. Iya Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi bisa lah Bu. Terus udah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Kelima, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang diperlukan? Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan guru hebat. Setelah Ini tadi 5 posisi kontrol ya, yang sudah kita lihat bersama pada video kali ini. Kita lihat di sini 5 posisi kontrol. Di sini ada sebagai pengukur. Guru ini bisa berbuat menghardik, bisa menunjuk-menunjuk, menyakiti, dan juga bisa menyindir. Sedangkan pada membuat orang merasa bersalah, guru bisa berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Itu bisa membuat anak juga merasa, oh berarti ibu guru kecewa. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tadi bangunnya jam berapa? Kalau kamu bisa berubah, nanti kamu bagaimana? Gitu.
fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu, santai saja. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah ini si Vivi dan si Natali. Kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau Ipan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir, terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersikap gurau kembali. Jadi setelah kancing baju diperbaiki, mereka sudah baikan kembali. Nah, di sini ada contoh pertanyaan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bisa dikatakan atau sebagai pertanyaan dari si pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini bisa dikatakan oleh si penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Ini oleh sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Keyakinan kelas. Di SD kita, di setiap kelasnya sudah membuat keyakinan kelas semua ya? Sudah. Ya. Keyakinan kelas itu akan kita laksanakan secara bersama-sama. Akan kita buat bersama-sama juga. Ya, nanti kita akan tahu di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama apapun, Kristen, Islam, Katolik sama ya, suku, negara dan bahasa. Di sini menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini dari dosen. Kalau dulu itu masih peraturan kelas. Nah, di saat ini kita sudah mengetahui tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena peraturan itu dibuat oleh salah satu kita, bukan dibuat secara bersama-sama. Mereka harus berlaku begini, begitu, yang membuat tidak nyaman dan keterpaksaan. Itu kalau peraturan kelas, ya. Nah, kemudian kita juga mengenal dengan lingkungan positif. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang pertama yang perlu kita ciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga satu kelas, kalau memang itu keyakinan kelas, ya, untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan untuk dilaksanakan bersama. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini di dalam kelas kita punya peraturan, ya. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain, karena orang lain kalau kita ganggu dia tidak akan nyaman, ya. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri, karena kita buatnya juga secara bersama-sama. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kita punya komitmen. Keyakinan itu harus kita laksanakan bersama, karena itu merupakan kesepakatan kita bersama yang membuat juga bersama-sama. Nah, di sini kita akan coba dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kelas 5 SD Negeri Cijati 1. Bagaimana? Kelas 5 semuanya masuk? Ya. Untuk kali ini guru akan
Menggunakan kesepakatan kelas untuk tidak cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi, di mana ada yang menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah, dan menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinan, misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pada menanyakan keyakinan. Sedangkan pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga dengan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau bisa juga bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan sedangkan pada validasi tindakan yang salah, itu bisa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ataupun bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Berarti kita di kelas sudah punya kesepakatan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, terima kasih ya sudah datang. Ini adalah penerapan segitiga restitusi pada salah satu kasus anak di sekolah kami. Bisa bangun pagi. Oh, tunggu nanti. Ketika kamu datang itu, membuat kamu nanti sulit bangun pagi. Nah, terlambat sekolah. Nah, nanti juga akan mengganggu pelajaran kamu mengikuti pelajarannya dari terlambat. Sekarang, mari kita Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam demikian tadi diseminasi yang telah saya bawakan untuk tugas modul 1.4. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sebagai pelajar tentu banyak kesalahan yang saya lakukan. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, untuk acara selanjutnya yang kelima yaitu lain-lain, monggo dari Bapak atau Ibu Guru
Ibu Siti Nurhaliza SPDI tadi sudah sangat jelas sekali mengenai budaya positif. Nah, budaya positif itu memang sangat penting untuk kita di satuan pendidikan, terutama karena sekarang kurikulum merdeka itu kita diharapkan pembelajaran itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, minat dan bakat, kemudian juga potensi yang ada pada diri siswa. Nah, untuk mencapai itu semua di sekolah itu kita diharapkan untuk prioritas ke karakter serta didik ya, seperti itu. Jadi salah satu strategi atau pendekatan yang kita lakukan betul sekali yaitu dengan adanya penerapan budaya positif. Memang budaya positif ini sudah kita lakukan sebetulnya, namun harus lebih diefektifkan lagi untuk pelaksanaannya untuk kedepannya. Kemudian tadi ada yang menarik yaitu tadi posisi kontrol. Nah, selama ini tadi ada penghukum gitu ya, kemudian pembuat rasa bersalah, lalu ada sebagai teman, kemudian pemantau, lalu manajer. Nah, tadi dikatakan bahwa yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Dan itu merupakan sesuatu hal yang mungkin menurut kita agak kesulitan juga seperti itu. Yang selama ini kita lakukan yang sering adalah sebagai teman ya, Dewi. Ya, kebanyakan kita sebagai teman, dan itu memang katanya tadi membuat anak itu ketergantungan. Jadi mereka itu belum mampu untuk mandiri. Nah, maka kedepannya yuk kita bersama-sama belajar agar kita dapat menjadi seorang pendidik yang memiliki posisi kontrol, diusahakan tadi yang paling ideal yaitu di posisi manajer yang betul-betul dapat membimbing, dapat mendukung terhadap apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang ada di SD Negeri Cejati 1. Mudah-mudahan dengan adanya sharing atau berbagi seperti ini, kegiatan diseminasi ini yang jelas sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan dan wawasan kita ke depannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berlanjut di kegiatan berbagi yang selanjutnya. Mungkin hanya itu sudah sangat luar biasa, bagus Bu Siti. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Siti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ini topik Odaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Ibu Sulastri SPZ terkait dengan penguatannya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.